Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha meningkatkannya dengan cara menguatkan iman di hati kita dan kemudian berbuat memperbaiki dan memperbanyak amal-amal soleh dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena hanya itulah ketakwaan terbangun dan terawat di dalam jiwa kita. Rasulullah SAW bersabda kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian. Puji syukur kita panjatkan terus menurut kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya telah memberi kita nikmat yang banyak yang tak terhitung, dan di antara semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, beramal solih dan berbuat kebajikan. Salawat dan salam mari sama-sama senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, inna lillahi ahlina minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Rasulullah mengatakan kepada kita, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah SAW? Rasul menjawab, para ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapakah ahlul Quran yang disebut sebagai keluarga Allah di antara manusia itu? Hakikatnya semua orang yang menerima Al-Quran kemudian mengimaninya semestinya layak untuk disebut sebagai ahlul Quran, yakni mereka yang beriman dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan selalu membacakannya atau selalu bertilawah, menghafalkannya, mempelajarinya dan menghayatinya makna yang ada di dalam Al-Quran atau tadabbur Al-Quran, serta yang terpenting adalah mereka juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rinci satu persatu bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya sehingga mereka disebut sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Yang pertama adalah
mereka senantiasa membaca Al-Quran, maka kehidupannya dipenuhi kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka Ahlul Quran, kehidupannya senantiasa dipenuhi taburan kebaikan. Bisakah kita bayangkan konversi kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa membasahi bibir-bibir orang-orang yang selalu membaca Al-Quran sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama simak apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfun min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa min harfun. Rasulullah mengatakan kepada kita dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacakan satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda kepada kita, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiram al-bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajron. Rasulullah mengatakan kepada kita, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia, senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Yang kedua, mereka menghafalkan Al-Quran, maka para malaikat yang mulia lagi taat akan senantiasa membersamainya. Ketika menjelaskan hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-mahir adalah orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu faham isinya dan mengamalkan isinya serta hafal ayat-ayatnya. Dan ini dikuatkan dalam hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam redaksi hadis, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram bararah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, dia hafal, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Yang ketiga, mereka yang mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita di dalam surat As-Sad ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yadhakkaru ulul albab. Allah mengatakan kepada kita, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, agar kita memperhatikan dan mempelajari, merenungi dan memahami kandungan ayat-ayatnya. Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan kita semua, yang memberi rezeki, yang kita sembah dan sangat kita cintai, telah memberikan petunjuk bagaimana agar hidup sukses di dunia dan di akhirat dalam sebuah kumpulan surat-surat, yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Tidaklah kita mau sedikit belajar dan mencoba memahami isi surat yang Allah titipkan kepada kita semua, yang Allah titipkan di alam semesta ini. Padahal kita sangat menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kenapa kebanyakan kita masih tak mau mempelajari dan mempelajari petunjuk-petunjuknya? Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mau membaca, menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya dan mentadaburi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mereka para ahlul Quran adalah yang senantiasa mengamalkan Al-Quran.
Mereka senantiasa berusaha mewujudkan isinya, nilai dan ajaran Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Ketika seseorang merenungi kandungan Al-Quran, maka biasanya akan muncul motivasi yang besar dalam dirinya untuk mengamalkan isinya, termotivasi untuk mendapatkan karunia yang Allah janjikan kepada kita semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut akan azab di neraka. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah umpamakan mereka seperti keledai yang membawa kitab namun tidak mengamalkan. Lalu Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, "Matsalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaram bi'sa masalul Qur'an bi'sa malul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Allah mengatakan kepada kita, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaannya kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam surat Al-Fatihah bahkan Allah menyebut orang-orang Yahudi ini sebagai golongan yang maghdub, mereka yang dimurkai, dan Allah melarang kita meniru mereka. Yang demikian itu karena mereka membaca, mempelajari, dan mengerti Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka melakukan penolakan dan perlawanan atas kebenaran kitab mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap yang sedemikian buruk. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tidak terasa akan datang kepada kita sekitar 50 hari lagi. Mari kita berusaha menghidupkan Al-Quran dalam rumah-rumah kita. Hidupkan cahaya Al-Quran dalam rumah-rumah kita. Insya Allah Ramadan kita kali ini akan menjadi Ramadan yang paling berkah, yang paling bermakna buat kita. Ketika cahaya Ramadan telah timbul di setiap rumah-rumah kita, maka insya Allah bangsa ini, kota kita yang kita cintai ini, negara kita yang kita cintai ini, bumi yang kita duduki ini akan tersinari dengan cahaya Al-Quran yang menyejukkan hati. Dan insya Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu adalah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan kita di atas muka bumi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kita jadikan Al-Quran itu fungsinya kembali kepada fungsi awal kita, hudal linnas, hudal lil muttaqin, dan dia akan membersamai kita nanti di alam kubur, membersamai kita nanti di yaumil akhir, yang akan membela kita ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullahi wa lakum.